Bagaimana Borobudur bisa hilang selama berabad-abad? Menyelami sejarah kehilangan Borobudur membuka tabir tentang dampak budaya dan politik yang berlanjut hingga saat ini. Kita akan mengungkap alasan di balik hilangnya kebesaran ini, dan bagaimana jejaknya terlupakan. Di tengah perjalanan sejarah Indonesia, kita memasuki zaman kejayaan Kerajaan Sailendra yang mengukir peradaban di Jawa. Ini adalah saat di mana Borobudur dibangun, memancarkan keagungan budaya dan spiritual yang kuat. Bayangkan kita berada di sana, mendengar suara tukang batu menggergaji batu-batu besar yang akan membentuk candi, sementara pemikir dan cendekiawan berkumpul mencari persepsi spiritual di balik arsitektur ini. Namun, di balik megahnya candi berdiri, ada realitas politik yang tidak stabil, konflik internal, serta ancaman dari kekuatan luar yang mulai mengganggu harmoni tersebut. Tidak hanya sekadar tempat ibadah, Borobudur mulai tampak sebagai titik berlabuh bagi berbagai aliran pemikiran yang seringkali datang bersamaan dengan ketidakpastian zaman. Ternyata, di tempat yang kini kita lihat sebagai kebanggaan, terdapat ketegangan yang menjadi cikal bakal hilangnya Borobudur. Latar ini menyiapkan panggung untuk memahami dasar dari konflik yang akan datang, di mana para pemimpin kadang harus membuat keputusan ulang untuk tetap menjaga stabilitas dan keutuhan budaya. Di tengah peradaban yang dikuasai oleh Raja Samaratungga, kita menemukan momen-momen penting dalam sejarah Borobudur. Raja, sebagai penguasa, memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap rakyat tetapi juga terhadap warisan spiritual yang akan ditinggalkan. Ini bukan hanya soal membangun candi, tetapi juga menciptakan sebuah ruang di mana keyakinan dan pengetahuan akan bertemu. Dalam upaya membangun candi sebagai tempat ibadah, dia menghadapi tekanan yang sangat besar dari berbagai kelompok, terutama dari para pembesar yang iri dengan kekuasaan dan pengaruhnya. Ketika ambisi bertarung dengan loyalitas, kita dapat membayangkan suasana yang penuh ketegangan. Candi yang dibangun sebagai lambang ketenangan dan hikmah justru terjebak dalam jaringan konflik kepentingan yang semakin rumit. Banyak dari mereka yang ingin mempertahankan nilai-nilai lama, sementara yang lain menginginkan perubahan. Dengan demikian, hal-hal yang tampaknya akan membawa kedamaian justru memasuki zaman gelap yang menjadi pertanda bahwa keberadaan Borobudur sangat terancam, mengingat pergeseran dalam struktur kepemimpinan dan nilai-nilai kultural yang ada. Satu keputusan yang tampaknya sepele mengubah segalanya ketika keruntuhan Kerajaan Sailendra mulai dirasakan. Ancaman dari kerajaan lain seperti Singhasari menjadi semakin nyata, mengancam stabilitas yang telah ada. Keputusan yang diambil raja untuk mengalihkan fokusnya dari pembangunan Borobudur ke pertahanan kerajaan menjadi titik balik yang sangat signifikan. Saat segala harapan untuk melanjutkan proyek sendok pembangunan berlangsung dalam suasana tenang, tiba-tiba dunia politik berubah menjadi lebih menegangkan. Labirin politik mulai merobek kedamaian, dan saat itulah tegangan berkembang menjadi krisis yang pada akhirnya menciptakan pelbagai ganjalan dan tantangan lebih lanjut. Dalam konteks ini, kita dapat merasakan dampak besar dari keputusan yang diambil, yang tidak hanya mempengaruhi situasi politik tetapi juga perjalanan sejarah Borobudur itu sendiri. Pemicu ini menyadarkan kita bahwa setiap keputusan kecil dapat memiliki konsekuensi besar, berimbas bukan hanya pada kondisi fisik tetapi juga bagaimana ambisi dan ego berbicara, ketika ia menyentuh hal yang monumental. Ketegangan yang muncul dari konflik internal dan ancaman luar memuncak seiring dengan ambisi dari generasi baru. Pemimpin baru yang lebih agresif mulai menggantikan para tokoh senior, menciptakan ketidakpastian dan menyebarkan ketidakpuasan di berbagai lapisan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, Borobudur yang seharusnya menjadi lambang spiritual justru terpinggirkan di tengah gejolak politik yang makin kencang. Banyak dari masyarakat mulai meragukan relevansinya, bahkan terbesit pikiran untuk menyebut candi tersebut sebagai simbol dari masa lalu yang sebaiknya dilupakan. Di sini kita bisa merasakan suara-suara yang mulai menganggap pentingnya mengabaikan warisan untuk memfasilitasi jalan menuju modernitas. Dalam suasana ini, Borobudur tidak lagi jadi tempat ibadah yang suci, melainkan menjadi taruhan dalam permainan kekuasaan dan kontrol, di mana nilai-nilai spiritual seakan terpinggirkan oleh kepentingan pragmatis. Dengan latar belakang serangkaian pertempuran yang terjadi, dampak dari pergeseran ini sangat dalam, seolah menyisakan pesan peringatan tentang apa yang mungkin hilang lebih jauh di masa depan. Apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi sejarah yang sangat muram bagi Borobudur, yang hingga saat ini masih menjadi misteri. Saat invasi dari kerajaan lain semakin dekat, kita dihadapkan pada krisis pilihan yang mempertaruhkan nasib Borobudur. Momen ini menandakan sebuah titik balik saat rencana ejekan dan penghancuran dimulai,
terlihat jelas bahwa yang berbeda menjadi sasaran. Kegagalan raja untuk menjaga pertahanan menyebabkan banjak dari para pengikut dan penganut yang memilih untuk meninggalkan Borobudur dan berpindah ke tempat lain, menciptakan retakan mendalam dalam komunitas yang ada. Dalam situasi yang begitu mendesak dan syarat dengan ketegangan, kebangkitan kesadaran akan pentingnya Borobudur muncul, namun sayangnya, sudah terlambat untuk menyelamatkannya dari perlahan menghilang dari catatan sejarah. Perubahan yang terjadi di masa itu sangatlah dramatis, yang tidak mungkin terbayangkan. Dan apa yang sebelumnya dipandang sebagai lambang keagungan, kini kehilangan fungsinya dan menyaksikan bagaimana kepentingan pribadi mulai mengalahkan nilai-nilai spiritual yang ada di dalamnya. Dengan berlarut-larutnya peristiwa yang tidak menentu, para pemimpin di hari depan seharusnya memahami bahwa mempertahankan warisan bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Puncak dari peristiwa tragis ini terjadi ketika Borobudur secara resmi ditinggalkan dan tertutup oleh hutan lebat. Candi megah ini perlahan-lahan hilang dari ingatan banyak orang dan terombang-ambing oleh waktu, meresap ke dalam kesunyian yang dalam. Masyarakat yang dulunya sangat menyayangi warisan ini, perlahan-lahan kehilangan identitas dan hubungan mereka dengan tempat tersebut. Kematian secara simbolis dari Borobudur memberi dampak begitu mendalam bagi budaya dan masyarakat yang pernah ada di sekitar candi tersebut. Seiring waktu berjalan, satu pertanyaan besar muncul, yakni, pernahkah kita benar-benar menghargai apa yang ada di hadapan kita? Candi yang seharusnya menjadi tempat pertemuan spiritual dan refleksi, menjadi puing-puing yang membisu, menyimpan sejarah masa lampau yang kian kabur dalam ingatan. Di titik inilah, ambisi untuk kembali membangun dan mempertahankan Borobudur menjadi sesuatu yang sangat mendesak, seolah mengingatkan kita bahwa warisan masa lalu tidak bisa dianggap remeh. Setelah Borobudur ditinggalkan, dampak langsung bagi masyarakat sangat terasa. Pergeseran identitas budaya menjadi sebuah dilema yang harus dihadapi oleh generasi penerus, di mana mereka merasa seakan kehilangan pijakan yang selama ini menjadi pendukung jati diri. Ketidakpastian dan kehilangan hubungan sosial serta spiritual membawa kesedihan yang mendalam di kalangan masyarakat. Tradisi dan ilmu pengetahuan yang seharusnya berakar dari nilai-nilai Borobudur, perlahan-lahan mulai menghilang, tenggelam dalam aliran waktu yang terus bergulir. Dalam pusaran kesedihan dan kehilangan ini, ada kesadaran baru yang muncul. Meski terlambat, masyarakat mulai mencoba menatap kembali dan mengenang kembali nilai-nilai kebudayaan mereka, tetapi dengan berat hati menyadari bahwa banjak yang telah hilang selamanya. Dapatkah kita membangun kembali apa yang telah pergi? Di mana letak harapan di tengah kegelapan ini? Membayangkan tradisi yang hilang menjadi tantangan tersendiri bagi setiap generasi yang berusaha membangkitkan kembali semangat yang pernah ada. Kisah hilangnya Borobudur mengajak kita untuk merenungkan arti sebuah warisan. Saat ini, kita hidup di dunia yang seringkali melupakan akar budaya dan nilai-nilai yang telah diwariskan. Insting masyarakat untuk melestarikan apa yang mereka anggap penting kian meningkat setelah menyaksikan kehilangan yang dialami. Dalam hal ini, Borobudur simbolis berbicara tentang pentingnya pelestarian warisan, di saat kita menghadapi ancaman yang sama, namun dalam konteks yang berbeda. Dengan mengingat apa yang hilang, kita mulai memahami nilai-nilai yang harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang. Warisan bukan hanya sekadar fisik, melainkan pencerminan identitas dan perjalanan sejarah. Inilah pentingnya menjaga kedekatan kita dengan budaya dan masa lalu kita, agar pengajaran di masa lalu dapat berguna bagi perjalanan masyarakat di masa mendatang. Kita seharusnya tidak pernah meremehkan betapa berartinya pelajaran tersebut bagi kita. Hilangnya Borobudur adalah pelajaran bagi kita semua. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah sejarah serupa terulang? Mari diskusikan pentingnya menjaga warisan budaya kita dan bagaimana kita bisa berperan aktif. Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari berbagi pandangan. Bagaimana seharusnya kita menghargai dan melestarikan sejarah yang ada di sekitar kita? Diskusi ini sangat penting untuk lebih memahami kondisi yang ada dan upaya yang bisa dilakukan agar warisan seperti Borobudur tidak hanya menjadi kenangan belaka tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita di masa depan.